Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Bincang Iman Katolik episode September 2022. Sepanjang bulan September ini, kita akan merenungkan tema Bulan Kitab Suci Nasional, yakni Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Sedangkan subtema yang akan kita renungkan dalam pertemuan minggu pertama, yaitu mengenai Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Subtema ini hendak mengajak kita untuk merefleksikan hidup keagamaan kita di era COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih 7 bulan ini. Apakah selama pandemi ini kita masih menjadi umat beriman yang terus mencari Allah, sumber harapan kita? Apakah kita masih setia menghayati hidup keagamaan kita sebagai umat Katolik? Saudara-saudari, ketika Israel berada dalam situasi sulit, dalam situasi kekacauan, Tuhan berfirman melalui Nabi Amos. Seperti dapat kita baca dalam kitab Amos, bab 5 ayat 4 dikatakan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Kemudian pada ayat 6, Nabi Amos sendiri yang berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Amos menegaskan bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang harus dicari, ditemukan, dan dialami kehadirannya serta kuasanya yang memberi hidup sejati. Maka pertanyaannya, di manakah kita mencari Tuhan? Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Saya akan menyebutkan 3 cara. Pertama, Allah dicari dengan membuka halaman-halaman kitab suci dan kemudian membacanya. Sebab kata Santo Agustinus dalam nasihatnya, bila engkau membaca kitab suci, Allah berbicara kepadamu, dan bila engkau berdoa, engkau berbicara kepada Allah. Saat kita membaca kitab suci, Allah berbicara kepada kita, dan pada saat berdoa kita berbicara kepada Allah. Pada saat berbicara itulah terdapat relasi antar pribadi, antara Allah dan kita dengan Allah. Kita menemukan dan mengalami kehadiran Allah yang hidup. Yang kedua, Allah dicari dengan menghadiri misa kudus. Sebab kata para Bapa Konsili Vatikan II dalam konstitusi tentang liturgi suci nomor 7, Allah dalam Kristus selalu hadir dalam korban misa, baik dalam pribadi pelayan maupun terutama dalam rupa Ekaristi. Ia juga hadir dalam sabdanya, sebab ia sendiri bersabda, bila kitab suci
dibacakan dalam gereja. Gereja dan misa kudus menjadi tempat membangun mentalitas keagamaan yang sejati. Dan yang ketiga, Allah dicari dan ditemukan di dalam jiwa. Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja asal Afrika Utara, berkata demikian. Betapa lambat akhirnya aku mencintaimu, ya Allah. Engkau waktu itu ada di dalam aku, dan aku di luar. Dan di sanalah engkau kucari. Keanggunan benda-benda yang telah kau buat itulah yang kuserbu. Aku kehilangan keanggunan. Engkau bersamaku dan aku tidak bersama engkau. Saudara, setelah Agustinus bertobat, memiliki hati yang baru, hati yang bersih, akhirnya dia sadar bahwa Allah selalu bersamanya. Ia menemukan Allah di dalam jiwanya, bukan dalam benda-benda yang dia serbu, benda-benda mewah yang dia cari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk makin akrab dan mencintai kitab suci. Mari kita kembali mulai rajin pergi ke gereja dan merayakan misa kudus. Sebab melalui cara-cara inilah kita berusaha menghayati hidup keagamaan yang sejati. Sebaliknya, hidup tanpa kitab suci dan ekaristi, kita bisa jatuh dalam mentalitas keagamaan yang palsu. Saudara-saudari, sekian dulu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.